Kalau orang Malaysia itu kalau misalkan mereka ngomong itu kayak British accent, dan Ya, kalau British orang accent, Indonesia ya. ngomong itu kayak American accent. Pertanyaan daripada teman-teman dari Indonesia, kenapa lagu-lagu daripada Malaysia menggunakan bahasa Indonesia? Halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel HM Studio. Piye kabare semua teman-teman yang berada di Indonesia, di Malaysia, tak kira di mana saja anda berada, aku doakan semuanya sihat-sihat aja, dimurahkan rezekinya dan dipermudahkan segala urusan anda semua guys. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih kepada anda yang sudah hadir mendukung channel ini. Terima kasih banyak. Dan kepada anda yang baru aja gabung, ayo dong bantu channel ini dengan subscribe HM Studio. Oke cuy, di video kali ini kita akan lanjutkan lagi reaction kita seperti biasa. Dan kali ini aku nak react tentang katanya super bangga terjawab sudah akhir mengapa lagu Malaysia pakai bahasa Indonesia. Kenapa ya? Lagu Malaysia menggunakan bahasa Indonesia. Ini menjadi persoalan juga buat aku ya. Kenapa ada lagu daripada Malaysia yang menggunakan bahasa Melayu, bila ke Indonesia diolah ataupun ada baik-baik liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Kenapa ya guys? Dan seperti biasa, video yang kita akan reactionkan sebentar lagi daripada channel Jin62. Jangan lupa untuk anda berikan subscribe, tanda sokongan dan dukungan anda semua kepada channel Jin62. Baik cuy, mari sama-sama kita lihat apakah yang akan diceritakan, yang akan dirungkaikan oleh dunia seleb. Kenapa lagu daripada Malaysia menggunakan bahasa Indonesia? Yuk sama-sama kita nonton dalam video kali ini guys. Sering dengar lagu Malaysia kan? Mengapa Yeah. lagu Malaysia kedengaran seperti mengucapkan bahasa Indonesia? Bingung kan? Sama, saya juga. Akhir-akhir ini, bahasa Indonesia sedang tren diperbincangkan di berbagai kanal YouTube. Milenial Malaysia pun mulai ikut-ikutan menggunakan bahasa kita. Apalagi di Indonesia juga punya bahasa slang yang mengundang rasa penasaran negara tetangga. Beberapa akun media sosial masyarakat Malaysia juga ramai membahas anak muda di Malaysia yang sudah mulai terbiasa menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini mengundang kekhawatiran masyarakat Malaysia jika bahasa Melayu akan tergeser dengan kuatnya pengaruh bahasa Indonesia. Masyarakat Indonesia kadang bingung, lagu-lagu Malaysia yang berbicara menggunakan aksen E namun saat dinyanyikan menggunakan aksen A. Nah, untuk tidak menambah rasa penasaran, langsung saja kita bahas. Baru ku sadari cintaku Baru sedar. bertepuk sebelah tangan. Dewa pupus. Kalau orang Malaysia itu kalau misalkan mereka ngomong itu kayak British accent, dan Ya, kalau British orang accent, Indonesia ya. ngomong itu kayak American accent. Oh, okey. Berakar dari rumpun bahasa yang sama. Dari rumpun bahasa yang sama. DS Fan dalam proses penciptaan lagu Malaysia, mereka menggunakan bahasa baku standar, di mana bahasa baku standar bahasa Malaysia dan Indonesia memiliki tingkat kemiripan 90%. Faktor pasar juga menjadi alasan yang kuat di mana era 90-an lagu Malaysia merajai pasar Indonesia. Faktanya ya. musisi Malaysia zaman dulu banyak menggunakan bahasa Indonesia untuk mengubah lirik yang awalnya bahasa Melayu ke dalam bahasa Indonesia. Salah satu lagu yang diubah dari versi Melayu ke versi Indonesia seperti lagu Mengintai dari Tirai Kamar yang kemudian bertajuk Bui Jadi Permadani. Ada lagi lagu eksis bertajuk Ya, kejap Menjadi je guys. Kalau menurut aku lah, banyak lagu-lagu daripada Malaysia yang cuba mencari market di Indonesia diolah kepada bahasa Indonesia, terutamanya yang kita dengar macam lagu kumpulan Exist daripada Mengintai dari Tirai Kamar, jadi tajuknya apa? Weh Jadi Permaidani. Ini yang sekarang tengah top lah, trending di media sosial. Kalau menurut aku lah, bahasa Melayu ni di Malaysia dan juga bahasa Indonesia, walaupun berakar dari akar yang sama, tetapi dia ada sedikit perbezaan tau, dari segi istilah-istilah. Bila lagu daripada Malaysia untuk pergi ke market Indonesia ni, mereka terpaksa olah sedikit lirik-liriknya supaya orang Indonesia itu bisa menerima, memahami
baik-baik lirik tersebut. Itu menurut aku lah. Mungkin pendapat aku ini ada benar ataupun tidak. Masing-masing orang kan dia punya pandangan dan pendapat sendiri kan. Terpulanglah cara penerimaan tu bagaimana. Okey yuk, lanjut yuk. Yang liriknya 90% condong ke tata bahasa Indonesia. Apalagi pihak publishing Malaysia seperti Sari Amri yang tahu jika lagu-lagu Malaysia banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Sari Amri banyak menggandeng artis-artis Indonesia seperti Nika Ardila yang punya nama besar di Malaysia. Yang mempengaruhi orang Malaysia memahami bahasa Indonesia adalah dunia sinetron, musik, dan juga para pekerja Indonesia di Malaysia. Stasiun TV3 seringkali menampilkan sinetron Indonesia biasanya pada hari Ahad ataupun Sabtu jam 1 siang. Lagu Indonesia pun tak kalah menariknya di Malaysia. Banyak lagu-lagu Indonesia seperti Peter Pan, Afgan, Rosa, dan lain-lain diputar di kafe-kafe, studio musik, dan anak-anak muda banyak yang nongkrong di situ. Mereka lebih menyukai lagu-lagu Indonesia karena menurut mereka lirik lagu Indonesia mendalam sekali. Lebih kreatif dalam membuat lirik dan melodinya. Tak kalah hebatnya Indonesia di era 90-an pada masa pemerintahan Soeharto, pemirsa televisi Indonesia secara rutin disuguhi titian muhibah, suatu acara hiburan yang menampilkan penyanyi Indonesia dan Malaysia. Pada acara itu, penyiar televisi dari dua negara bisa saling berkomunikasi secara langsung. Indonesia menampilkan para penyanyi yang terkenal tidak saja di tanah air, tetapi juga di Malaysia. Malaysia juga menghadirkan penyanyinya yang dikenal luas di Indonesia. Benar-benar suatu titian muhibah. Bangsa serumpun bisa tampil menghibur bersama-sama. Menyiarkan acara titian muhibah Indonesia-Malaysia untuk memperkuat kedekatan dua negara ini. Sebenarnya bahasa Melayu di Malaysia dan bahasa Indonesia sendiri sama-sama berakar dari asal bahasa yang sama. Bahasa Melayu di Indonesia sudah dipopulerkan sejak lama oleh penduduk di kawasan Sumatera dan juga di kawasan di luar Sumatera. Di era modern, bahasa Melayu Indonesia mengadopsi bahasa Melayu Riau Lingga, sedangkan bahasa Melayu Malaysia mengadopsi bahasa Melayu Johor. Faktanya baik itu Riau Lingga dan Johor, keduanya pernah sama-sama berada dalam satu kekuasaan kesultanan yang sama, yang dikenal dengan nama Kesultanan Johor Riau. Busana Melayu. Penggunaan bahasa Melayu Riau Lingga dan bahasa Melayu Johor di zaman modern. Penggunaan bahasa Melayu di Riau Lingga di Indonesia meliputi seluruh provinsi Kepulauan Riau dan sebagian daratan Sumatera, yaitu di Indragiri di Provinsi Riau. Sedangkan bahasa Melayu Johor digunakan di seluruh kawasan negeri Johor serta meluas ke seluruh kawasan Malaysia. Baik itu bahasa Melayu Riau Lingga maupun bahasa Melayu Johor sama-sama menggunakan bahasa dan logat yang sama. Hanya saja bahasa Melayu Riau Lingga di Indonesia disebut bahasa Melayu. Ini menjadi bagian dari Kepulauan Riau serta beberapa kawasan di Pulau Sumatera dan sebagian Kalimantan Barat. Sedangkan bahasa Melayu Johor menjadi standar bahasa formal di Malaysia. Dalam hidup ini, kita selalu menginginkan pencapaian yang lebih tinggi dari apa yang kita ada. Tapi, kita selalu takut untuk membuat perkara yang kita tidak tahu. Kita merasa tidak yakin, ragu-ragu. Sekejap ya guys. Kalau aksen dalam bahasa Melayu ikut logat Johor, logat orang KL, dia kalau macam kita. Kalau macam kita ni dia bahasa baku tau. Yang ni ada beberapa buah negeri yang menggunakannya macam di utara. Di mana lagi? Ada lagi lah negeri-negeri lain. Tapi kalau di Johor dan juga KL, logat mereka tu kalau KITA tu dia jadi kita. Kalau dalam bahasa Indonesia kalau A dalam bahasa Melayu Malaysia A tu, tapi dalam logat Johor dan KL ni dia jadi kita. Tapi menggunakan perkataan A. Itulah dia guys. Malu malah melihat kelemahan diri melebihi kebolehan diri. Perbedaannya di mana? Aku cinta kamu. Saya suka kamu. Saya suka awak. Bahasa Melayu Riau Lingga yang digunakan sebagai standar bahasa baku di Indonesia merupakan bahasa sastra bagi kerajaan Melayu pada zaman dahulu. Jika sehari-hari masyarakat di Riau Lingga menggunakan aksen E, maka di acara formal mereka menggunakan logat aksen A. Aksen A inilah yang sudah tersebar ke seantero Nusantara, terutama kawasan Indonesia. Bahkan tapi dia ikut logat juga lah. Belanda. Logat A juga terdapat di Malaysia, namun hanya di sebagian kawasannya. Contohnya di Pulau Pinang, Sabah, dan Sarawak. Itu masih bahasa baku. Ada sedikit baku. Kalau di utara ni, kalau saya tu tetap saya. Dia tak bunyi saya.
Mengapa aksen A menjadi E? Kita terpaksa berhadapan dengan masa depan yang kita sendiri tak boleh nak jangka. And tak semua yang kita impikan, tak semua yang kita harapkan semua akan terlaksana. Di Malaysia baik itu aksen A, E dan O semuanya dianggap sebagai bahasa Melayu. Sedangkan di Indonesia aksen E hanyalah bahasa bagi beberapa kawasan di Indonesia. Bahasa Melayu aksen A lazim digunakan masyarakat Malaysia terutama untuk hal-hal yang berkaitan dengan sastra termasuk dalam pembuatan lagu. Sedangkan di Indonesia aksen A adalah aksen pemersatu seluruh daerah di Indonesia atau kita kenal sebagai bahasa Indonesia. Itu yang menjadi persoalan orang Indonesia kepada Malaysia. Kenapa A menjadi I? Perbedaan bahasa Melayu Malaysia dan bahasa Indonesia sekarang. Saya suka ayam goreng. Saya tak suka nasi uduk. Tak suka. Bahasa Melayu di Malaysia sudah didominasi oleh bahasa Melayu Johor serta ada mendapat beberapa kata serapan dari bahasa Inggris. Sedangkan bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu yang sudah berbaur dengan berbagai macam bahasa dari seluruh kawasan Indonesia. Bahasa Indonesia juga banyak menggunakan kata serapan dari bahasa Belanda yang tidak lazim digunakan di Malaysia. Sedangkan bahasa Melayu di Malaysia era kekinian sudah banyak bercampur bahasa Inggris yang jarang digunakan di Indonesia. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan yang semakin terasa antara kedua bahasa. Jalan keluar untuk berkomunikasi antara Indonesia dan Malaysia supaya saling mengerti satu sama lain adalah dengan menggunakan bahasa baku. Bahasa formal kedua negara relatif lebih mudah untuk saling dimengerti satu sama lain. Sepertinya kedua pihak perlu sama-sama membahas kembali kekerabatan antara kedua negara serumpun ini melalui bahasa baku sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasi informasi antara kedua belah pihak. Setuju. Ini benar. Ini aku setuju. Okey cuy, demikian ya informasi daripada dunia seleb. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan daripada teman-teman dari Indonesia. Kenapa lagu-lagu daripada Malaysia menggunakan bahasa Indonesia? Dari informasi dunia seleb ni dapat sedikitlah membantu kita memahami kenapa lagu daripada Malaysia itu diolah ataupun menggunakan lirik-lirik dalam bahasa Indonesia. Dan bagaimana aksen A ataupun kalau di Indonesia A menjadi I yang digunakan dalam beberapa logat yang ada di negeri di dalam Malaysia ni. Dan ada juga logat-logat daripada negeri lain yang masih menggunakan bahasa baku. Untuk kalau di utara, kalau disebut saya tu S-A-Y-A tetap saya. Kalau K-I-T-A tetap bunyi kita, tetap bunyi kita. Cuma menurut pandangan akulah secara peribadi, kenapa ada lagu-lagu daripada Malaysia yang diolah ataupun ditukar liriknya kepada bahasa Indonesia? Mungkin kerana lagu-lagu daripada Malaysia yang menggunakan bahasa Melayu untuk mereka nak menembusi pasaran market di Indonesia itu agak sukar, kerana dalam bahasa Melayu walaupun bahasa Melayu dan juga bahasa Indonesia ni hampir mirip ya, datang daripada akar yang sama, tetapi ada istilah-istilah dalam bahasa Melayu dan juga bahasa Indonesia ni ada sedikit perbezaan. Dan ini mungkinlah menurut aku menjadi agak sukar untuk orang Indonesia menerima dan juga memahami lirik-lirik yang ada istilah-istilah yang mereka kurang fahami. Jadi mereka mengubah ataupun mengolah sedikit lirik-lirik dan juga tajuk lagu tersebut pada bahasa Indonesia untuk lebih orang Indonesia memahami dan mengerti baik-baik lirik yang ditulis oleh komposer-komposer daripada Malaysia. Seperti lagu Aziz, Mengintai dari Tirai Kamar telah diolah kepada Wih Jadi Permaidani. Dan juga tak silap aku ada lagi band-band daripada Malaysia, terutamanya band-band lama macam Search. Ada juga lagu-lagu mereka yang telah diolah ke dalam bahasa Indonesia. Jadi itu menurut pandangan aku lah. Mungkin pandangan aku ni ada betul ada tidaknya. Ini pandangan aku secara peribadi lah. Dan menurut anda bagaimana pula guys? Jika anda punya pandangan, informasi, anda boleh turunkan di ruangan komentar di bawah. Baik guys, aku rasa itu saja daripada aku kali ini. Jika ada salah dan silap sepanjang koreksikan video ni, aku mohon maaf. Dan jika anda suka, jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share. Moga bertemu lagi di lain waktu. Apa-apa pun kita ibarat seikat seperti sirih, serumpun seperti serai. Senyum selalu. Bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi.